Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada sore hari yang baik ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita karunia dan taufiknya sehingga Allah tabaraka wa ta'ala kumpulkan kita dalam majelis ilmu dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mudah-mudahan diberkahi Allah ini kita niatkan ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga hadirnya kita di majelis ilmu pada sore hari yang baik ini itu bernilai pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang mukmin yang istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, pada sore hari yang baik ini kita sama-sama belajar tentang kitab Janaiz. Kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan kitab Janaiz, bab tentang jenazah. Dan ini merupakan pelajaran yang sangat penting. Karena kita di dalam hidup ini, kalau bukan kita yang menyelenggarakan orang lain, dan akan datang waktunya kita yang diselenggarakan oleh orang lain. Dan alangkah indahnya ketika terakhir kita hidup di dunia ini diselenggarakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita langsung aja muqaddimah sedikit aja, langsung ke kitab aja biar cepat kita. Bab yang pertama yang akan kita bahas dalam kitab ini adalah yang pertama, ma yaf'aluhu al-hadirun lil muhtadar. Yang berkaitan dengan apa-apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir terhadap orang yang sakaratul maut. Ini di antara pembahasan yang pertama yang akan kita pelajari di dalam kitab ini. Yang pertama adalah talqinuhu asy-syahadah. Di antara adab seorang yang hadir terhadap saudaranya yang berada dalam sakaratul maut, maka hendaklah dia mengajarinya talqin la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Jadi lafaz yang disepakati ini saja. Ketika kita mentalqin mayit, lafaznya kita cukupkan dengan lafaz ini saja, la ilaha illallah. Meskipun ada sebagian orang awam mereka mengatakan la ilaha illallah itu terlalu panjang, maka kita cukupkan aja lafaz jalalah Allah. Kita mentalkin orang yang berada dalam sakaratul maut, cukup aja Allah, Allah, Allah. Kenapa? Kalau kita talkin dia dengan lafaz yang sempurna, dia khawatirkan sebelum dia selesai menyempurnakan kalimat, maka dia meninggal di atas kesyirikan. Karena ketika dia mengucapkan la ilah, berarti tidak ada ilah. Maka kita cukupkan aja Allah, Allah, Allah. Dan ini tidak ada dalilnya. Yang sesuai sunnah adalah kita mentalkin orang yang berada dalam sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang disepakati oleh para ulama dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita diperintahkan untuk mentalkin orang yang sakaratul maut dengan ucapan ini? Karena Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan orang-orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya bukanlah orang yang sembarangan. Meskipun mungkin selama hidupnya dia menghafal kalimat ini dengan mudah, saat sekarang ini ketika kita diperintahkan ucapkan la ilaha illallah, semua kita bisa. Bahkan anak-anak kecil yang dia belum sekolah mampu mengucapkan kalimat ini. Namun yang menjadi khotimah, yang menjadi syahidnya adalah kelak di akhir hayat kita. Mampukah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Balasannya, kalau kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Dan tentunya yang mampu mengucapkan la ilaha illallah ini adalah orang-orang yang mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah ketika dia masih hidup. Adapun orang-orang yang tidak mengamalkan makna la ilaha illallah, maka tak mungkin dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi intinya, di antara tanda-tanda husnul khotimah, seseorang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dan tadi kita katakan ini tidak bisa dibuat-buat. Ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang mengamalkan makna la ilaha illallah selama hidupnya. Sehingga balasannya sangat besar.
Dan kata para ulama, hendaknya yang mentalkin si mayit adalah orang yang terdekat dengannya. Kalau misalnya seorang ayah yang mentalkin anak, istrinya, yang penting adalah kerabatnya yang dekat dengannya. Karena kita lebih yakin kepada kerabat kita. Dan biasanya kalau seorang anak yang mentalkin ayahnya, maka dia akan lakukan secara lemah lembut. Dan diantara adab talqin juga kita lakukan dengan lemah lembut. Tidak boleh misalnya kita sering mengulang kalimat-kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak boleh. Cukup sekali saja. Ketika saudara kita berada dalam sakaratul maut, ingatkan dia la ilaha illallah sekali saja. Kalau seandainya dia berucap dengan kalimat yang lain, baru kita talqin kembali. Namun realita yang terjadi di masyarakat kita, terus dia ulang kalimat la ilaha illallah, sehingga menyulitkan orang yang berada dalam sakaratul maut. Bukan perkara main-main sakaratul maut tuh. Maka kita diperintahkan untuk lemah lembut ketika mentalkin si saudara kita yang berada dalam sakaratul maut. Jadi intinya hanya satu kali saja. Kalau dia tidak berucap dengan ucapan yang lain, kita cukupkan satu kali. Tetapi kalau seandainya dia berucap dengan ucapan yang lain, maka kita boleh mengulang kembali talqin la ilaha illallah, dan harus dilakukan dengan lemah lembut. Jadi ini yang pertama. Jadi di antara adab kita ketika orang tua kita misalnya dalam sakaratul maut, kita dampingi mereka. Demikian juga istri kita, anak-anak kita dampingi mereka. Kita ajarkan mereka kalimat ini, la ilaha illallah. Karena balasannya sangat besar. Barang siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, masuk surga. Bukan main-main ini. Masuk surga. Jadi sunnah yang ada ketika saudara kita dalam sakaratul maut ini saja. Kita talqin dia. Tidak ada zikir-zikir yang lain. Tidak ada bacaan-bacaan yang lain. Sebagian masyarakat kita mungkin ketika orang lain berada dalam sakaratul maut, mereka sibuk membaca Al-Quran. Sebagian mereka membaca surah Yasin dan lain-lain sebagainya. Ini tidak ada dalilnya. Meskipun di dalam sebuah riwayat disebutkan, di dalam riwayat tersebut, Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin terhadap orang-orang yang meninggal di antara kalian. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah, dhaif. Berarti tidak bisa kita amalkan. Meskipun memang Imam At-Tirmidzi menganggap hadis ini adalah hadis yang hasan. Kalaupun seandainya hadis ini dinilai hasan oleh sebagian para ulama, maka pengamalannya bukan ketika si mayit sudah meninggal, tetapi ketika dia dalam sakaratul maut. Namun ternyata tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil membaca surah Yasin bagi orang yang sakaratul maut atau bagi orang yang sudah meninggal. Tidak ada dalilnya. Riwayatnya hanya riwayat yang lemah. Tidak bisa dijadikan sandaran. Jadi sunnahnya hanya mentalqin la ilaha illallah. Tidak ada zikir-zikir khusus, tidak ada bacaan-bacaan khusus. Terkadang yang menyedihkan bagi kita, orang sudah dalam sakaratul maut, sebagian mereka menangis, sebagian mereka baca Al-Quran, sebagian mereka macam-macam ibadahnya. Sehingga akan memberatkan siapa? Saudara kita yang berada dalam sakaratul maut. Rasulullah aja merasakan sakitnya sakaratul maut, apalagi kita, manusia yang paling mulia. Rasulullah merasakan beratnya sakaratul maut, apalagi kita. Jadi ini sunnah yang pertama. Jadi siapapun yang meninggal, terutama kerabat kita yang ada hubungannya dengan kita antusias ketika dia berada dalam sakaratul maut, kita dekati dia. Kita ajari dia kalimat ini. Dan terutama adalah orang tua kita. Orang yang paling dekat dengan kita. Ini sunnah yang pertama. Kemudian sunnah berikutnya, disunnahkan juga bagi orang yang hadir untuk menghadapkan orang yang berada dalam sakaratul maut, untuk menghadap ke arah kiblat. Ini diantara sunnah juga. Namun hukumnya tidak wajib. Kalau seandainya menyulitkan bagi kita, atau orang yang berada dalam sakaratul maut sangat sulit, maka tidak mengapa kita meninggalkan sunnah ini. Dan kata para ulama, ada dua caranya menghadapkan orang yang berada dalam sakaratul maut menghadap kiblat. Yang pertama, kedua kakinya dibentangkan menghadap kiblat, kemudian kepalanya kita angkat sedikit agar wajahnya ini menghadap ke kiblat. Misalnya kiblat di sana, maka kakinya diletakkan di sini, kemudian kepalanya di sini. Kita angkat sedikit agar dia melihat ke kiblat. Bisa dengan bantal atau dengan tangan kita agar dia terangkat, wajahnya menghadap ke kiblat. Kemudian cara yang kedua, dan ini adalah pendapat yang rajih. Kita baringkan badannya ke sebelah kanan seperti kita tidur.
Ya, misalnya kalau di sana kiblat, berarti si mayit berbaring ke sisi kanan tubuhnya. Seperti kita tidur. Berbaring seperti ini. Di sana kiblat di sana, mayatnya berbaring seperti ini. Hah? Misalnya ini kepala si mayit, kiblat di sana. Seharusnya kan mayat seperti ini. Bagian kanan seperti ini, maka dia baring ke sebelah kanan sehingga menghadap kiblat ke sana. Ketika kita tidur kan sunnahnya seperti itu, berbaring ke sebelah kanan, kemudian menghadap kiblat. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Al-Barra bin Azib, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma tuji' ala shiqqikal ayman, fa in mitta 'ala al-fitrah." Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, kemudian berwudulah seperti berwudu untuk salat, kemudian berbaringlah ke arah kanan tubuhmu. Kemudian kata Rasulullah, "Fa in mitta 'ala al-fitrah." Kalau engkau meninggal dalam keadaan yang seperti itu, engkau meninggal di atas fitrah, di atas Islam, di atas tauhid. Jadi ini yang roji. Namun terkadang ini sulit bagi kita. Ya kan? Apalagi kalau saudara kita sudah sakaratul maut. Jadi kalau seandainya tidak memudahkan bagi kita, maka sunnah ini boleh kita tinggalkan. Namun intinya ini adalah di antara sunnah yang kalau kita mampu untuk melakukannya, kita lakukan. Tadi ada dua cara ya, tapi yang roji, cara yang kedua tadi yang kita jelaskan. Kemudian pembahasan berikutnya, apabila saudara kita sudah dinyatakan meninggal, apa yang harus kita lakukan? Tadi ketika sakaratul maut. Yang pertama adalah taqmidu ainai, memejamkan kedua matanya. Memejamkan kedua matanya. Jadi jangan dibiarkan misalnya si mayit ketika dia sudah meninggal menghembuskan napas terakhirnya, matanya terbelalak kemana-mana. Harus kita pejamkan matanya. Namun dengan cara yang lemah lembut. Sebagaimana dalam hadis an Ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah dia mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basarahu fa aqmadahu. Suatu ketika Abu Salamah sudah meninggal, maka Rasulullah mendatanginya. Lalu Rasulullah melihat matanya Abu Salamah itu terbelalak. Maksudnya masih terbuka. Maka Rasulullah langsung memejamkan matanya. Jadi caranya dari atas kemudian ke bawah. Biasanya sekali tidak langsung terpejam, dia bisa 2 kali atau 3 kali. Terkadang sekali masih terbuka juga matanya. Ulang lagi dengan cara yang lemah lembut. Kata para ulama, apa hikmahnya? Agar tidak kelihatan pemandangan yang buruk dari si mayit. Intinya ini juga termasuk sunnah. Kemudian perkara berikutnya, ini juga kebanyakan kaum muslimin, terutama keluarga si mayit, ketika salah satu dari anggota keluarganya meninggal, dia hanya sibuk menangis. Dia hanya sibuk sedih, namun dia lupa mendoakan saudaranya. Padahal di antara sunnah, kalau sudah jelas saudara kita meninggal, maka di antara adabnya doakan dia. Sebelum kita menangis, sedih dan lain-lain sebagainya, doakan dia. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah kalian berdoa kecuali yang baik untuk diri kalian, karena malaikat mengaminkan setiap apa yang kita ucapkan. Jadi setiap apa yang keluar dari lisan kita ini diaminkan oleh malaikat. Jadi seharusnya yang keluar dari lisan kita yang baik. Baik ketika kita ditimpa musibah, anak kita misalnya subhanallah sulit kali dilarangkan, tetap kita berucap dengan ucapan yang baik, karena malaikat mengaminkan setiap apa yang kita ucapkan. Namun belum tentu ketika diaminkan oleh malaikat langsung dikabulkan oleh Allah. Tidak ada jaminan seperti itu ya. Tapi kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah, karena malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi jangan kita berkata kecuali yang baik, karena setiap yang kita ucapkan diaminkan oleh malaikat. Lalu Rasul mengatakan, Allahumma ghufirli Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Intinya Rasulullah mendoakan. Ketika Abu Salamah meninggal, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah mendoakan Abu Salamah. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita melayat ke sebuah
ke tempat saudara kita yang meninggal, doakan dia. Boleh misalnya kita buka wajahnya, kita cium, boleh. Ini perkara yang diperbolehkan. Atau ketika kita sampai, antum angkat tangan, antum berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk si mayit. Ini sunnahnya. Boleh seperti itu. Disebut nama orang. Biasanya kalau doa-doa dalam bahasa Arab menggunakan domir. Misalnya Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Berarti maksud kita adalah si mayit. Jadi seperti ini tidak jadi masalah. Misalnya kita ziarah atau takziah kepada orang yang meninggal, misalnya melayat lah namanya ya. Kemudian kita lihat wajah si mayit, tidak jadi masalah. Kemudian kita berdoa. Yang lebih abdul menghadap kiblat. Kita berdoa kepada Allah, tapi jangan berjamaah. Masing-masing yang ada sunnahnya. Bukan berarti kita tak boleh mendoakan si mayit, boleh. Caranya itu yang salah. Kalau mayit tersebut misalnya kita bukan mahram kita, lawan jenis itu gimana? Boleh kita Jangan. Baik di dalam keadaan mati atau hidup sama. Iya. Sama. Nanti kita jelaskan di sini. Ini di antara sunnah. Jangan kita lupakan ketika kita melayat saudara kita yang meninggal, ini yang paling penting, doa kita. Di antara perkara yang memberikan manfaat bagi orang yang meninggal, doa kaum muslimin. Itu yang bermanfaat. Di antara kalau kita besok sudah meninggal, di antara perkara yang bisa membantu kita di alam kubur kita, doa kawan-kawan kita ini, orang-orang muslim nih. Tapi bukan doa berjamaah. Sebagian kita kan mengundang orang-orang untuk berdoa di rumah, ini tidak ada tuntunannya. Ini tidak ada tuntunan. Udah cukup berdoa masing-masing aja. Berdoa masing-masing aja. Kemudian di antara adabnya juga kita menutup seluruh tubuh si mayit. Jadi kalau dia sudah jelas meninggal, maka kita tutup semua auratnya. Karena Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, tufiya sujji biburdin hibrah. Ketika Rasulullah meninggal, maka mayit Rasulullah SAW ditutup dengan kain yang bergaris-garis dari Yaman. Kalau meninggal kita tutup. Dan ini dipraktikkan oleh masyarakat kita. Kemudian yang paling penting poin yang kelima ini. Di antara sunnah adalah al-mubadaratu bitahzizi wa ikhrajihi. Di antara sunnah diperintahkan kita untuk menyegerakan penyelenggaraan si mayit. Jangan dilama-lamakan. Jangan dilama-lamakan. Apalagi sampai menunggu 1 hari, 2 hari dan lain-lain sebagainya. Ini tidak sunnah. Yang sunnah adalah kalau tidak ada hajat, tidak ada darurah, ya udah sesegera mungkin kita mandikan dia, kita kapani dia, kita sholatkan dia, dikebumikan dia. Ini yang sesuai sunnah. Maka kalau seorang anak yang sudah paham ngaji, misalnya orang tuanya meninggal, ya udah, tak usah ditunggu lagi. Misalnya dia di Amerika atau di luar negeri, kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau dia paham, ya udah, tidak usah ditunggu lagi. Satu lagi apa faedahnya kalau kita lihat orang tua kita yang meninggal? Yang penting itu kan doa kita untuk dia. Sebenarnya, ya kan? Sama juga misalnya orang memajang foto keluarganya, foto ayah yang sudah meninggal. Apa tujuannya kita melihat wajah orang tua kita? Apakah memberikan manfaat untuk dia? Tidak. Yang memberikan manfaat beribadah, banyak-banyak berdoa untuk dia. Ini yang memberikan manfaat. Jadi harus disegerakan. Kalau tidak ada hajah, tidak ada dororo, udah disegerakan aja. Dimandikan, dikapani, langsung disolatkan. Karena Rasulullah mengatakan, la yanbaghi li jifati mu'min an tuhbasa baina zahranai ahlihi. Tidak layak ada mayat seorang mukmin ditahan lama padahal dia berada di tengah-tengah keluarganya. Tidak layak kata Rasulullah, tidak pantas. Tidak pantas dilama-lamakan. Karena semakin lama pun dikhawatirkan kita semakin meratapi. Ya kan? Dan Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, asri'u bil janazah. Segerakanlah penyelenggaraan jenazah. Fa in taqu salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Kalau seandainya jenazahnya orang soleh, maka kalian sudah menyegerakan kebaikan untuk jenazah tersebut. Subhanallah. Subhanallah. Bahkan di dalam sebuah riwayat dijelaskan ikhwan, ketika kita memikul jenazah, apa nama tempat jenazah itu kalau di sini? Keranda. Keranda ya. Ketika kita memikul jenazah di atas keranda,
Maka kalau seandainya jenazah yang ada di atas keranda itu adalah orang soleh, maka dia mengatakan qaddimuni, segerakanlah aku. Tetapi kalau seandainya kebalikannya orang jahat, orang buruk, maka dia mengatakan celakalah aku. Mau kemana kalian bawa diri ini? Subhanallah ikhwan. Bahkan kata Rasulullah, kalau seandainya manusia mendengar, kalau seandainya makhluk bisa mendengar rintihan tersebut, mereka semua akan meninggal. Maksudnya mereka akan pingsan. Yang tidak bisa mendengarkan hanya manusia. Adapun yang lain bisa. Binatang bisa. Kalau seandainya kita mendengar, udah pingsan semua kita. Apa nggak ngeri ya kan? Kalau dia baik, segerakan aku kata dia. Kalau kebalikannya, celakalah aku, mau dibawa kemana ini? Seperti itu ikhwan. Jadi kata Rasulullah, kita diperintahkan menyegerakan jenazah. Kalau dia orang soleh berarti kebaikan, kita sudah menyegerakan kebaikan untuk dia. Kemudian kata Rasulullah, wa in takun ghairu dzalik, kalau seandainya kebalikannya, dia bukan orang soleh, maka kata Rasulullah, fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Kalian sudah meletakkan keburukan-keburukan di atas pundak-pundak kalian. Jadi kalau dia orang buruk, kita lama-lamakan, berarti keburukannya berada di pundak-pundak kita. Udah segerakan aja, lepaskan kan gitu. Jadi yang dimaksud dengan menyegerakan penyelenggaraan jenazah di sini mencakup secara umum, baik memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya dan menguburkannya. Ini yang sunnah. Tidak usah dilama-lamakan. Kalau di kampung anak belum berlaku ini. Kalau kira-kira anaknya masih perjalanan 1 hari 1 malam, ditunggu. Kalau perjalanan anaknya 1 hari 1 malam, masih ditunggu itu. Padahal sama dengan kita menyiksa si mayit. Tadi kalau dia baik, berarti kita segerakan kebaikannya. Kalau dia buruk, keburukan itu berada di pundak-pundak kita. Maka kita segerakan. Jadi ini diantara adab. Kalau seorang muslim sudah meninggal, kita segerakan penyelenggaraan jenazahnya. Nanti kita sesi tanya jawab jam 5:30. Kita sampai maghrib ini ya. Kemudian yang berikutnya al-mubadaratu ila qada'i dainihi, dan ini yang paling penting juga ini ikhwan. Disegerakan untuk melunasi hutangnya. Hutang itu terbagi menjadi 2 ya. Ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada makhluk. Hutang orang yang meninggal itu terbagi 2. Ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada makhluk. Kalau mungkin hutang yang berkaitan dengan hak Allah, misalnya dia mempunyai nazar, belum sempat dia tunaikan, maka disunnahkan bagi ahli warisnya untuk menunaikan nazar tersebut. Karena suatu ketika datang seorang wanita kepada Rasulullah, "Inna ummi nadarat famatat." Sesungguhnya ibuku suatu ketika bernazar, namun dia meninggal dan belum sempat menunaikan nazar tersebut. Nazarnya adalah untuk menunaikan ibadah haji. Maka dia bertanya kepada Rasul, "Apakah boleh saya menunaikan nazar ibu saya?" Maka kata Rasulullah, "Fahajji anha." Maka tunaikanlah nazarnya. Ini utang yang berkaitan dengan Allah. Disunnahkan bagi ahli warisnya untuk apa? Melunasinya. Kalau dia berbentuk nazar, ditunaikan oleh ahli waris. Kalau dia berbentuk puasa wajib, qada puasa, disunnahkan untuk ditunaikan oleh ahli warisnya. Kemudian yang kedua, hutang yang berkaitan dengan makhluk. Ini yang bahaya nih. Kalau hutang yang berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Maha Pemurah. Tetapi hutang yang berkaitan dengan makhluk, kalau makhluk tersebut tidak memaafkannya, udah ngeri. Jiwa kita masih tergantung-gantung kelak pada hari kiamat tuh. Belum jelas keadaannya, apakah termasuk orang yang bahagia atau sengsara. Tak jelas di alam barzakh. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdah anhu. Jiwa seorang mukmin itu masih tergantung-gantung sampai hutangnya ditunaikan. Sebagian kata para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan jiwa yang masih tergantung-gantung, masih terkatung-katung ya. Belum jelas. Kata sebagian para ulama, dia masih tertahan untuk menempati tempat yang mulia. Sebagian mereka mengatakan dia belum ada kejelasan apakah dia termasuk orang yang bahagia atau dia orang yang sengsara sampai dilihat hutangnya. Subhanallah, tidak ada kejelasan ikhwan. Tidak ada kejelasan. Maka hati-hati dengan hutang. Kalau kira-kira kita mampu mau bayar baru berhutang. Kalau tak mampu jangan coba-coba. Kalau kira-kira misalnya kita minjam sekian, insya Allah pas gajian bisa dibayar. Udah, boleh. Dan itu pun harus penting.
Ini juga diantara adab yang harus kita perhatikan ikhwan, apalagi kita yang sudah ngaji nih. Jangan gara-gara dunia antum berhutang-hutang. Tapi kalau dia melunaskan itu, maksudnya kalau dia mengikhlaskan utang kita itu Aman kita kalau kayak gitu ya kan. Alhamdulillah, tak jadi masalah lagi kan. Alhamdulillah. kalau 2 juta 3 orang biasanya. Nanti kita bertanya ya, kita selesaikan dulu. Oke. Jadi intinya, Anda ingin ingatkan kita kalau kita penuntut ilmu ikhwan, berhutang itu memang kalau betul-betul penting baru kita berhutang. Ya. Misalnya anak kita sakit, kita tidak ada apa-apa, mau berobat, ya gimana lagi? Atau misalnya kalau kita tidak minjam sama kawan kita, tak makan lagi misalnya anak dan istri kita, udah pinjam boleh. Karena ini kebutuhan. Tapi kalau antum minjam untuk beli handphone, beli kendaraan, beli baju dan lain sebagainya, ini tidak layak. Walaupun tak anak katakan haram, enggak. Tapi enggak layak ini. Kita itu minjam karena betul-betul kita butuh. Kalau enggak butuh, enggak usah minjam. Karena untuk beli handphone keluaran baru, enggak usah. Berat, ngutang itu berat. Jadi orang yang berhutang pada hari kiamat, di alam kubur, jiwanya masih terkatung-katung, tidak jelas apakah dia bahagia atau sengsara sampai dilunasi. Dan kata para ulama khilaf, apakah wajib bagi ahli waris untuk melunasi hutang seorang ayah misalnya ketika dia meninggal. Kata para ulama, kalau seandainya seorang mayit meninggal, maka kita lihat hartanya. Kalau ada hartanya untuk melunasi utang-utangnya, walaupun sampai habis hartanya, tak ada untuk ahli waris, boleh. Misalnya utangnya 100 juta, harga rumahnya juga 100 juta, udah jual aja, nggak apa-apa untuk melunasi utang si mayit. Tidak jadi masalah, ahli waris tidak dapat bagian. Jadi cara pelunasan orang yang meninggal yang pertama seperti ini, kita lihat ada nggak harta dia. Kalau ada harta, ditutupi dengan hartanya. Kalau tidak ada, baru wajib bagi ahli waris yang mempunyai kemampuan. Bisa dipahami ikhwan? Kalau ahli waris tak mampu, tak wajib bagi dia melunasi utang ayahnya misalnya, tak wajib. Tapi kalau seandainya ahli warisnya mampu, wajib. Kalau tak mampu, digimanain lagi? Makan aja sulit misalnya. Jadi kalau seandainya dari ahli waris tidak ada yang mampu, maka dianjurkan juga dari baitul mal untuk melunasi hutang tersebut. Dari baitul mal. Dan boleh juga misalnya meskipun dia tidak termasuk dari ahli waris, misalnya dia orang dermawan, dia mempunyai banyak harta, dia lunasi hutang si mayit juga sah-sah saja. Intinya hutang tersebut lunas. Karena masalah hutang ini ikhwan, kalau tidak diizinkan oleh pemilik uang, bisa aja kebaikan kita kelak itu penggantinya kalau sudah di akhirat. Kebaikan kita yang dimakan kalau sudah di akhirat. Kalau di dunia dengan duit. Tapi kalau tak diizinkan sampai ke akhirat kita berhutang dan kita mampu sebenarnya, tapi kita tunda-tunda, maka hati-hati ikhwan. Adapun kata para ulama, kalau dia memang orang yang tidak mampu, bukannya dia tak mau bayar hutang, tapi tak mampu, maka kata para ulama tidak masuk dalam hadis ini. Namun walaupun demikian, dalam rangka kehati-hatian, kalau bisa sebelum kita meninggal lunasi dulu hutang. Itu yang lebih aman. Jadi pelunasan hutang si mayit yang pertama tadi dari harta si mayit. Kalau tidak ada baru dari ahli waris. Itu pun kalau mampu ahli warisnya. Kalau tidak mampu tidak bisa dipaksakan. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada dari ahli waris, dari apa? Harta kaum mukminin. Atau boleh juga orang lain yang melunasi hutangnya, boleh. Maka suatu ketika hadis ini datang dari Jabir bin Abdullah. Didatangkan kepada Rasulullah sebuah mayat. Sudah dimandikan, sudah dikafani. Maka mereka meminta Rasulullah untuk mengimami solat untuk mayat tersebut. Maka yang pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Rasulullah adalah, ada nggak hutang dia? Subhanallah. Ketika ada jenazah dibawa ke hadapan Rasul untuk disolatkan, Rasulullah menjadi imamnya yang pertama kali tanya, ada nggak hutang dia? Sebagian mereka mengatakan di dalam kitab ini dia mempunyai hutang 2 dinar kalau tak salah. Dia mempunyai hutang 2 dinar. Maka Rasulullah mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalian aja yang menyolatkan sahabat kalian ini. Bisa dipahami? Rasulullah nggak mau menyolatkan orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Maka Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan melunasi hutang tersebut. Baru Rasulullah mau menyolatkan jenazah tersebut. Maka keesokan harinya Rasulullah bertanya,
Apa yang kamu perbuat dengan 2 dinar? Rasulullah bertanya kepada apa? Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan, wahai Rasulullah, baru 1 hari dia meninggal. Belum dibayar maksudnya. Tadi dia berjanji untuk membayarnya. Hari kedua jumpa lagi dengan Abu Qatadah. Apa yang kamu perbuat dengan 2 dinar? Alhamdulillah sekarang sudah dilunasi Rasulullah. Maka kata Rasulullah, sekarang baru dingin kulitnya. Subhanallah ikhwan. Sekarang baru dingin kulitnya. Jadi bukan main-main ngutang nih. Bukan main-main. Kalau tak perlu sangat, terus berhutang. Karena jiwa seorang mukmin masih apa? Terkatung-katung pada hari kiamat di alam kuburnya sampai dilunasi hutangnya. Jadi kalau dia ada hutang, segera kita lunasi. Kemudian perkara yang berikutnya yang harus kita tunaikan adalah menunaikan wasiat si mayit. Wasiat itu ada terbagi 2 ya, wasiat. Ada wasiat harta, ada wasiat yang isinya adalah kebaikan. Wasiat yang isinya kebaikan, misalnya, kalau ayah besok meninggal, kamu jangan meninggalkan sholat ya. Demikian. Intinya wasiat itu berbentuk nasihat, kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, nasihat yang berhubungan dengan harta. Kalau wasiat yang berhubungan dengan harta ada 2 syaratnya. Jadi ada sunnahnya. Kita berwasiat dengan harta kita. Syarat yang pertama, kalau kita berwasiat dengan harta, tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta kita. Bisa dipahami ya? Misalnya, kita melihat ada orang baik, kita memberikan wasiat. Kalau saya besok meninggal, harta yang di sana sama si fulan. Maka harta yang diwasiat tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki. Kalau dia wasiat berbentuk harta, tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta tersebut. Makanya suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau anak tidak salah, dia adalah orang yang kaya. Dan dia tidak mempunyai anak laki-laki, kecuali 1 orang anak perempuan saja. Dia hanya mempunyai anak perempuan 1 saja, anak laki-laki tak ada, harta banyak. Maka ketika dia berada pada sakit yang parah, Rasulullah mengunjunginya. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah saya berwasiat dengan seluruh harta saya? Maka kata Rasul, tidak boleh. Berwasiat dengan setengahnya, tidak boleh juga. Kalau berwasiat dengan 1/3-nya, kata Rasulullah, iya, tapi itu pun sudah banyak. Intinya boleh. Kalau 1/3 boleh. Itu pun sudah banyak, kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya itu lebih baik dibandingkan engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain. Jadi kalau wasiat berbentuk harta tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki. Ini yang pertama. Jadi boleh. Misalnya kalau kita banyak harta, kita lihat misalnya si fulan itu orang soleh dan dia miskin, sangat membutuhkan, boleh kita berwasiat. Kalau saya meninggal, tapi wasiat harus tertulis. Wasiat harus tertulis. Harta yang di sana sama si fulan harus ditunaikan sama ahli waris. Tidak boleh tidak. Dengan syarat hartanya tidak lebih dari 1/3 dari harta. Harus wajib kita tunaikan. Jangan kita katakan ini kan harta Abiana. Tadi tunaikan, berdosa ahli warisnya. Kemudian yang kedua, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Dan ini yang banyak disalahpahami. Ada sebagian orang tua berwasiat untuk anaknya. Kalau saya meninggal, rumah yang di sana sama anak ini, tak boleh. Tidak boleh. Wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Itu bukan wasiat namanya, hadiah. Dan itu pun ketika kita masih hidup. Ya kan? Hibah kepada anak. Dan itu pun harus kita lihat masalahnya. Kalau nanti anak kasih sama anak ini, berantem gak anak-anak yang lain? Harus pandai-pandai orang tua. Jangan misalnya karena dia sayang anak yang paling kecil, misalnya udah rumah ini sama si fulan. Jangan. Namanya manusia pasti ada kecemburuan kan? Intinya wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Karena Rasulullah mengatakan la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena ahli waris itu sudah ada jatahnya masing-masing. Jangan pula kita katakan saya berwasiat kalau saya meninggal rumah yang di sana sama anak yang pertama, tidak bisa. Tidak boleh. Intinya wasiat tidak boleh. Tadi ada 2 syarat wasiat ya. Kalau wasiat harta apa?
Wasiat harta tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian yang kedua apa? Tidak boleh kepada ahli waris. Karena ahli waris jatahnya sudah ada masing-masing. Kok kita wasiatkan pula kepada yang lain? Cemburu nanti. Makanya syariat kita ini Masya Allah, maslahat semua sudah betul-betul diperhatikan oleh syariat kita. Kita lah sebagai seorang anak misalnya, orang tua kita misalnya berwasiat ketika sebelum dia meninggal, bahwasanya rumah yang di sana untuk anak, gimana kira-kira perasaan kita? Ya kan? Jadi tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, karena ahli waris jatahnya sudah ada masing-masing. Kemudian kalau dia berwasiat yang berkaitan dengan kebaikan, entah wejangan, nasihat dan lain sebagainya, kalau itu kebaikan kita tunaikan. Kalau seandainya nasihatnya berkaitan dengan perkara-perkara yang mubah, maka tidak wajib bagi kita untuk menunaikannya. Misalnya, dia berwasiat, besok saya meninggal harus dikubur di sini. Tidak wajib bagi kita untuk menunaikannya. Karena ini bukan perkara ibadah. Bisa dipahami kawan ya? Ini bukan perkara ibadah, perkara mubah. Jadi kalau antum mampu menguburkan di samping rumah, antum kuburkan. Kalaupun tidak berdosa antum. Karena itu bukan perkara ibadah. Itu perkara yang mubah. Kalau perkara yang mubah tidak wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya seperti itu kan. Tapi kalau perkara ibadah wajib. Dan memang kalau perkara ibadah kita wajib beribadah kan gitu. Tapi kalau perkara yang mubah tidak wajib. Jadi tak usah menyulit-nyulitkan. Misalnya di zaman sekarang itu terjadi nih. Misalnya dia meninggal di Mekah Al-Mukarramah ya kan. Tapi ngotot juga dibawa ke Indonesia. Padahal udah meninggal di tempat yang suci, udah di sana dikubumikan. Ngapain repot-repot dibawa ke Indonesia, ke Jakarta dan lain sebagainya? Atau misalnya dia berwasiat, kampung dia misalnya di Pekanbaru, dia berwasiat kepada anaknya, kalau saya meninggal besok dikubumikan di Jakarta. Kan repot ahli warisnya. Tak wajib ditunaikan. Kalau wasiatnya seperti ini tidak wajib ditunaikan. Sedikit lagi kita baca. Jadi ketika kita misalnya datang ke tempat si mayit untuk melayat misalnya, di antara hal yang diperbolehkan kita lakukan adalah yang pertama, kashfu wajhi wa takbilihi. Yang pertama, boleh kita membuka wajahnya, kemudian kita menciumnya boleh. Dengan syarat itu adalah bukan lawan jenis kita ya. Boleh kita menciumnya. Karena ini yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang datang dari Aisyah ketika Utsman bin Mad'un meninggal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi jenazah Utsman bin Mad'un. Kemudian Rasulullah membuka wajahnya, kemudian Rasulullah menciumnya. Kemudian Aisyah mengatakan, saya melihat air mata Rasulullah mengalir sampai-sampai kelihatan di pipi beliau. Subhanallah. Seperti itu ya. Karena Rasulullah sangat sayang kepada para sahabat. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, terutama kepada para sahabat yang berjuang bersama beliau. Kita kan ibaratnya kalau kita ini ngikut-ngikut aja. Kalau para sahabat dulu awal Islam datang, mereka langsung terima. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq aja, masa semalam aja bisa dari Masjidil Aqsa kemudian ke langit yang ke-7. Siapa yang pertama kali mengimani? Abu Bakar As-Siddiq. Secara akal tak mungkin masuk di akal ikhwan. Langsung diimani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, lihatlah apa yang diceritakan oleh sahabatmu. Orang-orang mengatakan dia itu sudah gila. Masuk di akal satu malam bisa dari sini sampai ke langit yang ke-7. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya Muhammad menceritakan lebih parah dari itu, saya tetap beriman kepadanya. Sampai-sampai seperti itu. Maka ketika Utsman bin Mad'un meninggal, menangis Rasulullah. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, saya melihat Rasulullah menangis. Kemudian yang kedua, boleh kita menangis si mayit, boleh. Dengan syarat jangan meratapi dan jangan teriak-teriak. Kalau hanya sekedar menangis karena sedih tidak jadi masalah. Tetapi kalau menangis karena menolak takdir Allah, ini tidak boleh. Ini namanya nihaya, an-nahiyah. Tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan ratapan, maka tidak jadi masalah. Itu fitrahnya kita. Ketika anak kita meninggal ya kita sedih, nangis kan. Tapi kalau dibarengi dengan ratapan, rasa penyesalan, rasa tidak terima dengan takdir Allah, ini yang haram. Kalau menangis boleh. Jangankan kita, Rasulullah menangis. Ketika Ibrahim salah seorang anak beliau meninggal. Ketika beliau menangis,
Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, apakah seperti ini engkau wahai Rasulullah? Ketika Rasul menangis karena sedih ketika Ibrahim meninggal. Apakah seperti ini Anda wahai Rasulullah? Abdurrahman bin Auf heran, kenapa Rasulullah menangis gitu kan? Rasul kok menangis gitu? Karena belum sampai kepada dia ilmunya. Maka Rasulullah mengatakan, innal aina tadma wal qalbu yahzun. Sesungguhnya air mata berlinang, demikian juga hati bersedih. Wala naqulu illa man yardi rabbana. Dan kami tidak mengucapkan kecuali perkara-perkara yang diridhoi oleh Rabb kami. Bisa dipahami ya? Jadi kalau hati sedih, air mata menangis, itu perkara yang boleh. Jangan sempat kita mengumpat atau ucapan kita keluar dari lisan kita perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya perpisahan denganmu adalah perpisahan yang sangat menyedihkan. Namun ada permasalahan. Sebagian orang mengatakan kalau ahli mayit menangis, nanti mayitnya tersiksa di kuburan. Gimana menurut antum kira-kira? Hah? Hah? Apa pendapat antum? Kalau ahli mayit menangis, katanya ahli kubur disiksa. Apa hubungannya itu ya? Dan di sini terjadi khilaf para ulama. Apakah tangisan ahli mayit akan ada pengaruhnya kepada si mayit? Sebagian para ulama mengatakan diantaranya Umar bin Khattab dan Ibnu Umar, anak beliau, dan sahabat yang lainnya. Mereka mengatakan ketika ahli mayit menangis, maka si mayit akan disiksa di kuburannya. Ini menurut Umar bin Khattab dan Ibnu Umar. Kemudian menurut jumhur para ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan tangisan yang menyebabkan si mayit akan disiksa di kuburannya ketika sebelum dia meninggal dia berwasiat kepada ahli kuburnya, kalau saya besok meninggal kalian harus tangis ya, kalian harus meratapi ya. Tangisan yang seperti inilah yang menyebabkan si mayit mendapatkan siksa. Bisa dipahami ya? Karena di zaman dahulu, di masa jahiliyah seperti itu. Sebagian mereka berwasiat seperti itu. Kalau nanti saya meninggal, dia berwasiat kepada ahli warisnya untuk ditangisi, untuk diratapi. Maka ratapan yang seperti ini akan akan ada dampaknya kepada si mayit. Dia akan disiksa dengan tangisan tersebut. Adapun kalau dia tidak berwasiat dan dia tidak senang ditangisi, maka bukanlah perkara yang menjadi masalah.